Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang waqaf. Waqaf adalah memutus ucapan pada akhir kalimat. Jadi, jikalau kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbi al-alamina, maka selanjutnya kita kemudian memutus bacaan kita sampai di sini. Alhamdulillah, maka ini namanya waqaf. Jadi memutus ucapan di akhir kalimat. Begitu juga manakala kita memutuskan bacaan kita sampai pada lafaz al-alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, maka ini juga disebut dengan waqaf. Jadi waqaf itu adalah memberhentikan bacaan kita atau ucapan kita di akhir kalimat. Yang dimaksud dengan di akhir kalimat itu di akhir bacaan kita. Jadi tidak harus sampai di sini. Di sini pun juga bisa dikatakan dengan akhir kalimat manakala bacaan kita akhirin sampai pada lafaz ini. Pembahasan waqaf di sini memang ada keterkaitan dengan pembahasan waqaf di dalam ilmu tajwid. Oleh karena itu di sini waqaf ada 3. Yang pertama disebut dengan waqaf ikhtiyari, kemudian waqaf ittirari, dan yang terakhir adalah waqaf ikhtibari. Yang dimaksud dengan waqaf ikhtiyari ini adalah memutus ucapan kita pada akhir kalimat dengan disengaja, bukan dikarenakan karena kehabisan nafas. Contohnya seperti tadi, yaitu ketika di sini terdapat bacaan Alhamdulillahi Rabbi al-alamina. Akhir dari bacaan ini adalah lafaz al-alamina. Namun di sini kita memutuskan ucapan hanya pada lafaz alhamdulillah saja. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan lafaz rabbil alamin. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Maka ketika kita memutus bacaan kita sampai pada lafaz alhamdulillah dengan disengaja, bukan karena kehabisan nafas, maka waqaf semacam ini namanya waqaf ikhtiyari, yaitu waqaf yang kita lakukan dengan kesengajaan. Beda halnya dengan waqaf ittirori. Di sini waqaf ittirori adalah memutus ucapan pada akhir kalimat tanpa disengaja, melainkan terputusnya ucapan tersebut karena kehabisan nafas. Contohnya seperti anak kecil yang membaca Al-Quran, di mana nafasnya di sana tidak sepanjang nafas bagi orang yang dewasa. Jadi dia itu hanya membaca tidak sampai pada lafaz al-alamina karena memang terbatasnya nafas yang dia miliki. Jadi alhamdulillah, atau bahkan lafaznya di sini dibaca alhamdulillahi rabbil alamina, begitu. Jadi bacaan ini diputus atau diakhirin karena memang bukan atas dasar disengaja, tapi karena memang nafasnya sudah kehabisan. Atau bisa juga orang dewasa yang membaca ayat yang sangat panjang sekali, sehingga bacaan tersebut tidak sampai pada akhir ayat, melainkan sampai di tengah-tengah ayat. Namun karena kehabisan nafas, maka dia melakukan waqaf. Itu yang disebut dengan waqaf ittirori. Sedangkan untuk waqaf ikhtibari itu adalah waqaf yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengajaran. Jadi dalam rangka untuk memberikan pengajaran terhadap hal-hal yang memang diperlukan sehingga dia itu melakukan waqaf. Seperti terdapat bacaan watlu alaihim naba'a ibnai adama. Watlu alaihim naba abnai adama. Ini adalah potongan ayat. Selanjutnya seseorang membaca waqaf sampai pada lafaz ibnai yang seharusnya
manakala wakaf di sini itu adalah wakaf yang buruk karena memang tidak sempurna. Namun hal itu dilakukan dalam rangka untuk menjelaskan tentang lafadz ibnai, bahwa pada asalnya lafadz ibnai itu adalah ibnaini. Jadi watlu alaihim naba'a ibnaini. Selanjutnya nunnya di sini dibuang karena memang mudhof. Wakaf yang semacam inilah yang disebut dengan wakaf ikhtibari. Jadi wakaf yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan pengajaran terhadap lafadz-lafadz yang memang diperlukan untuk dijelaskan. Atau karena memang ada maksud untuk memberikan ujian. Bisa jadi seseorang itu untuk memberikan pengajaran atau untuk memberikan ujian kepada anak didiknya, sehingga dia akan wakaf terhadap lafadz ibnai. Watlu alaihim naba abnai. Apakah wakaf ini benar atau tidak? Inilah macam daripada wakaf yang terkait dengan tajwid, yang sebenarnya di sini masih ada pembagian wakaf yang lain menurut ilmu tajwid. Namun pembahasan kita di dalam ilmu sorof kali ini, wakaf yang dibahas itu adalah wakaf ikhtiyari. Sementara untuk wakaf ittirori maupun wakaf ikhtibari ini tidak dibahas dalam pembahasan kali ini. Jadi fokusnya hanya pada wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan kaidah-kaidah sorof. Kaidah yang pertama yang kita bahas kali ini adalah tentang wakaf terhadap lafadz yang bertanwin. Bagaimana cara wakaf terhadap lafadz yang bertanwin? Di sini terdapat beberapa kaidah. Yang pertama adalah manakala tanwin yang ada ini terletak pada harokat fathah, maka tanwin ini ketika wakaf diganti dengan alif. Contohnya seperti lafadz ro'aitu zaidan. Ro'aitu zaidan. Kita perhatikan lafadz zaidan. Di sini terdapat tanwin, di mana tanwin di sana terdapat pada harokat fathah. Manakala kita melakukan wakaf terhadap lafadz zaidan, maka tanwinnya ini akan dirubah bacaannya menjadi alif. Sehingga bacaannya adalah ro'aitu zaida tanpa menyertakan alif. Jadi tanwinnya di sini berubah bentuknya menjadi alif. Lalu alif apa yang ada pada lafadz zaidan ini? Sebenarnya alif di sini tidak ada. Keberadaan alif di sini hanyalah sebagai tanda saja bahwa di sini terdapat huruf yang berharkat fathah bertanwin. Jadi pada asalnya adalah tanpa adanya alif. Namun di dalam penulisan biasanya di sini ditambah dengan alif untuk menunjukkan bahwa huruf yang ada sebelum alif ini adalah huruf yang berharkat fathah dan bertanwin. Sebagaimana ketika lafadz zaid di sini berharkat kasroh bertanwin ataupun dhammah bertanwin. Jadi zaidun, zaidan, zaidin ini semuanya tanpa adanya alif. Oleh karena itu, ketika lafadz zaidan di mana tanwin di sana berada pada harkat fathah, ini dibaca wakaf, maka tanwinnya ini nanti berubah menjadi alif sehingga dibaca ro'aitu zaida. Begitu juga dengan lafadz wahyan, di mana di sini terdapat tanwin yang berada pada harkat fathah, maka tanwinnya di sini nanti ketika dibaca wakaf akan berubah menjadi alif sehingga bacaannya menjadi wahya. Namun kaidah ini tidak berlaku pada lafadz muannas, di mana tanda taknisnya berupa huruf ta. Maka ketika isim muannas yang tandanya berupa tak marbutoh di sini bertanwin, sedangkan harkatnya adalah harkat fathah, maka ketika diwakafkan tanwinnya di sini dibuang dan taknya di sini akan berubah menjadi huruf ha. Contohnya seperti lafadz wahaba zaidun li rahmatan.
Wahaba memberikan Zaidun, siapa Zaid, li kepadaku, rahmatan kepada rahmat. Kita perhatikan lafaz rahmatan. Di sini terdapat isim muannas yang diakhirin dengan tak marbutoh, di mana lafaz rahmat di sini dalam keadaan nasab dengan tanda nasab fathah yang bertanwin. Maka manakala kita membaca wakof pada lafaz rahmah, maka tanwinnya di sini dibuang, sementara tak marbutoh di sini diganti dengan huruf ha, sehingga bacaannya adalah rohmah. Wahaba Zaidun li rohmah. Jadi di sini tanwinnya hilang dan taknya diganti dengan huruf ha. Contoh yang lain seperti lafaz ro'aitu muslimatan. Kita perhatikan muslimatan di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih yang dibaca nasab dan tanda nasabnya dengan menggunakan fathah dan bertanwin. Sementara muslimah di sini adalah merupakan isim muannas yang diakhirin dengan tanda taknis yang berupa tak marbutoh. Ketika lafaz muslimah di sini dibaca wakof, maka taknya di sini akan berganti dengan huruf ha, sementara tanwinnya di sini dihilangkan. Otomatis ketika wakof pun harkat fathah di sini pun menjadi sukun. Sehingga bacaannya asalnya ro'aitu muslimatan menjadi ro'aitu muslimah. Jadi harkatnya hilang, begitu juga dengan tanwinnya dihilangkan, sementara huruf tak di sini berubah menjadi huruf ha. Ini adalah yang pertama, manakala tanwinnya terletak pada harkat fathah. Kemudian ketentuan yang kedua adalah manakala tanwin yang ada ini berada pada harkat dhammah atau berada pada harkat kasroh, baik huruf tersebut adalah isim mudzakkar ataupun isim muannas yang diakhirin dengan tak marbutoh, maka dalam hal ini ketika diwakofkan tanwinnya di sini dihilangkan atau dibuang. Begitu juga dengan harkatnya. Selanjutnya, manakala isim mudzakkar tersebut nantinya keadaannya menjadi sukun, sementara untuk isim muannas yang diakhirin dengan tak marbutoh di sini, taknya di sini akan berubah menjadi huruf ha yang dalam keadaan sukun pula. Contohnya seperti lafaz jaa Zaidun. Kita perhatikan lafaz Zaidun. Ini adalah isim mudzakkar di mana dalam keadaan rofa dengan tanda rofa dhammah yang bertanwin. Ketika lafaz Zaid di sini diwakofkan, maka tanwinnya di sini dihilangkan sehingga Zaid di sini pun dibaca sukun. Maka akan dibaca jaa Zaid. Begitu juga ketika lafaz Zaid di sini dalam keadaan jer, katakanlah di sini jaa dibuang diganti dengan lafaz ila. Maka di sini akan dibaca ila Zaidin. Manakala diwakofkan tanwinnya di sini dihilangkan sehingga di sini dalam keadaan sukun. Sehingga dibaca ila Zaid. Jadi jaa Zaid ila Zaid. Begitu juga dengan isim muannas yang tanda akhirnya berupa tak taknis, maka keadaannya pun sama, yaitu seperti lafaz ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun, ja'at datang muslimatun, siapa seorang muslimah. Di sini juga merupakan isim muannas yang diakhirin dengan tak taknis. Di sini dalam keadaan rofa dengan tanda dhammah yang bertanwin. Maka ketika dibaca wakof, tanwinnya di sini dibuang sehingga di sini dalam keadaan sukun. Selanjutnya taknya di sini diganti dengan huruf ha sehingga bacaannya akan menjadi ja'at muslimah. Ini adalah kaidah dari wakof pada lafaz yang bertanwin. Untuk kaidah selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.